Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Putri Wilia, NIM 20102040408. Saya dari jurusan Tadris Biologi kelas 3C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci tahun ajaran 2020-2021. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan, Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Kemudian, komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Berikut ini merupakan komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Yang pertama, akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Yang kedua, terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan lingkungan. Yang ketiga, ekosistem buatan. Sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, manfaat ekosistem itu sendiri. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain. Yang kedua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Yang ketiga, menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Yang keempat, sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Yang kelima, membantu mengatasi permasalahan populasi, misalnya tumbuhan menyerap CO2 udara untuk fotosintesis, menyediakan O2 bagi organisme lain. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Yang pertama, penggunaan bahan kimia. Sekarang ini banyak kegiatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Misalnya, untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani melakukan pemupukan dan pemberantasan hama. Yang kedua, penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan secara besar-besaran tanpa terkendali, terjadilah hutan gundul. Hutan gundul dapat menyebabkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Yang ketiga, pemburuan liar. Sebagian manusia ada yang gemar berburu. Mereka berburu hewan dengan adanya tujuan tertentu. Perburuan liar dapat menyebabkan hewan menjadi punah. Yang keempat itu penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan populasi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pembuangan limbah sampah. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, terjadilah kerusakan lingkungan. Pernahkah kamu melihat sungai yang kotor dan berbau busuk? Sungai yang demikian merupakan hasil pembuangan sampah dan limbah sungai. Lingkungan sungai rusak dan hewan yang hidup di dalamnya mati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.